Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 83. Anggun dan anaknya menatap tak percaya ulas Septi yang sukses membuat Supri merintih kesakitan. Apa, enggak terima? Ucap Septi sengaja menantang Anggun. Sejauh ini dan Mbak isi dengan mengemis. Mbak sadar enggak kalau cari uang itu susah? Namun sekarang, Mbak dengan begitu mudah memaksa adik Mbak buat kerja dan cari uang sebanyak-banyaknya. Mbak minta mereka buat menghidupi Mbak sekeluarga apalagi anak Mbak banyak. Geram, Anggun benar tidak terima dengan perlakuan wanita bertubuh besar dan baru ia kenali sebagai Septi. Setelah sampai mengerang layaknya kerasukan arwah jahat, Anggun melangkah cepat sebelum akhirnya berlari. Ia nyaris mendorong Septi, tapi Septi yang sudah terbiasa menyeruduk sekaligus melakukan segala sesuatunya dengan cepat, sigap menghindar. Menghindarnya Septi malah membuat Anggun kebablasan dan berakhir terjerembab. Terdengar suara, hek, bertepatan dengan Anggun terjatuh, selain dagu Anggun yang sampai menghantam lantai. Darah segar menyertai ludah Anggun yang seketika berludah. Apa yang Mbak lakukan sama dengan pemerasan. Kalau dilaporkan, pasti beneran di penjara. Ditambah lagi, Mbak sudah berulang kali berurusan dengan polisi. Mbak sama suami Mbak memang sama saja. Kalian lebih cocok di penjara. Sementara anak kalian, mending dikasih ke orang saja yang lebih pantas merawat mereka. Dikasih ke orang jauh saja biar kalian enggak semena apalagi memanfaatkan keadaan buat memeras mereka yang merawat anak kalian, lanjut Septi. Sudah, Sep, telepon Kalandra saja. Minta Kalandra buat urus. Lebih baik aku enggak punya saudara daripada punya. Tapi tetap enggak mikir seperti mereka, tegas Angga yang terengah. Enga menahan sakit di dada akibat ulah Anggun beberapa saat lalu dan sampai ia rasakan 2 kali. Lakukan, kalian pikir kami takut? Angga apalagi mama enggak mungkin menjebloskan kami ke penjara apalagi kami punya banyak anak yang masih kecil, tegas Anggun sengaja menantang. Ia tetap tengkurap karena ia kesulitan bangun. Marah, tanggapan Anggun yang tetap keras kepala benar membuat Angga marah. Karenanya, Angga memaksakan diri untuk melangkah, meraih ponselnya dari meja di sudut ruangan depan sana dan merupakan meja kerjanya. Seperti niatnya, ia langsung menghubungi Kalandra, menjelaskan duduk perkara dan memohon bantuan kepada pria itu. Urusan anak, ditaruh di panti asuhan saja apa semacamnya. Takutnya orang tuanya malah sengaja memanfaatkan anak. Andai di penjara pun, aku yakin mereka malah senang karena jadi punya tempat tinggal khusus dan juga dapat jatah makan, ucap Angga kepada Kalandra. Kurang ajar kamu ya, enggak, kesal Anggun. Sederet binatang berkaki 4 ia sebut, samakan dengan Angga yang baginya sudah sangat keterlaluan. Karena Anggun masih tengkurap dan memang susah bangun, ia sengaja meraih sebelah Septi. Kamu lagi bisanya ikut campur, kesalnya mencengkeram erat kaki kanan Septi menggunakan kedua tangannya. Tak mau pusing, Septi sengaja membantingkan diri ke tubuh Anggun. Anggun langsung tak bisa berkata, dan sekadar bernapas pun jadi kesakitan. Lain dengan Septi yang buru menjaga jarak sambil jujur bahwa Anggun sangat bau. Mau dilihatin sama presiden pun, emang dasarnya enggak tahu malu, ya tetap saja, ucap Pak Haji. Anggun sekeluarga sudah didudukkan di tikar karakter yang sengaja Ibu Sumini gelar. Daripada dilaporkan ke polisi, mending dididik sendiri. Anaknya disekolahin, ibunya suruh kerja sama bos rasa company. Terus ini suaminya, langsung cincang saja buat pakan dumbo, ucap Pak Haji lagi. Itu yang istrinya, kalau apa serba ngamuk, langsung sunti asteriska mati saja juga enggak ada salahnya. Dosanya suruh ditanggung dia saja. Salah siapa, jadi orang kok enggak mikir. Anggun sekeluarga memang disidang dadakan. Kalandra sudah ada di sana dan Septi pun siap melawan Anggun andai wanita yang Septi kata bau tumpukan sayuran busu asteriska itu kembali mengamuk. Apa yang Mbak katakan, memang enggak ada salahnya. Karena daripada di penjara, lebih baik Mbak Anggun memang kerja ke orang yang bisa jadi bos ala company. Sementara yang lakinya, enggak perlu dicincang, langsung cegurin saja, ucap Kalandra. Kasihan dumbonya,
Takut mereka malah keracunan, ujar Septi. Pak Haji mendadak tertawa gara. Gara mendengar balasan sewot Septi. Ia tak lagi mondar, mandir dan memilih duduk sila di sebelah Kalandra. Karena layaknya Anggun sekeluarga, mereka juga kompak duduk di tikar karakter. Si Supret ini penjahat kelamin, Pak Gede. Aku salah satu korbannya. Dia menjebak aku dan memaksa aku. Enggak sekali dua kali, tapi sering. Dendam banget aku, sampai mati pun, aku enggak akan lupa dan memang enggak bisa maafin dia. Tegas Septi akhirnya jujur setelah ia menceritakannya lebih dulu kepada Arum. Tanya saja ke Mbak Arum. Alasan mata Supret picekan Gara. Gara ditaburi bubuk cabai dan bubuk lada oleh Mbak Arum, pas Supret ngintip Mbak Arum mandi. Geram, Septi kembali menggunakan tas bahunya yang terbilang besar untuk menyambar Supri yang ia panggil Supret. Supri yang duduk di hadapan Septi langsung sempoyongan, nyaris terbanting. Apa? Ucap Supri merasa tak berdosa. Ngaku, kamu, kesal Septi lantaran Supri tampak jelas akan menepisnya. Supri celingukan dan langsung tersentak ketika Ibu Fatimah mengguyur wajahnya dengan kopi panas. Tak hanya itu, sebab Ibu Fatimah juga sampai melempar lambar maupun gelas kopinya sekuat tenaga secara bertubi ke wajah Supri. Ini, siramin lagi, ucap Pak Haji menyerahkan kopi miliknya kepada Ibu Fatimah yang terlihat sangat marah kepada Supri. Tanpa pikir panjang, Ibu Fatimah langsung menerima pemberian Pak Haji, mengguyurkan isinya yang masih panas, ke wajah yang sama. Lambar dan gelas juga turut wanita itu lempar bertubi dan masih ke wajah Supri. Sementara yang lain, mereka kompak menunduk dalam lantaran merasa sangat miris pada kelakuan Supri. Lain dengan Anggun yang sudah muak juga kepada tingkah Supri. Ada yang tahu, bos kejam yang bisa bantu didik mereka? Tanya Angga. Sudah, saya saja juga enggak apa-apa. Nanti mereka suruh beres atau urus sawah, yakin Pak Haji. Masalah anak, biar ibu yang urus. Ibu Sumini angkat bicara. Enggak, Bu, saya kurang setuju karena ibu pasti bisa dikelabuhi mereka. Ujar Kalandra, mereka sudah telanjur salah didik dan memang sudah salah pergaulan. Lihat, yang besar saja sudah simpan rokok asteriska di saku. Jadi, mending mereka dimasukkan ke pesantren saja. Nanti, gaji orang tuanya bisa masuk buat biaya. Sementara sisanya, bisa dimusyawarahkan. Urusan biaya mereka, nanti saya ikut urus. Asal dididik dengan benar, harusnya mereka masih punya masa depan lebih baik, ucap Dika ikut bicara. Dengan tegas, Angga juga sanggup ikut membiayai, walau tentu saja, ia mewajibkan Anggun dan Supri selaku orang tua, untuk membiayai lebih banyak dari semuanya. Kedepannya, kalau Anggun dan Supri tetap berulah, bukan sebuah hal yang salah jika mereka sampai menerima hukuman. Nanti tolong buatkan hitam di atas putih biar mereka enggak drama, ucap Angga. Ya sudah, gitu saja. Mereka wajib kerja karena tanggungan mereka banyak. Ada 4 anak, dan bahkan yang perempuan pun sampai diadopsi orang jauh, timpal Kalandra. Lucunya, mereka yang punya banyak anak, kok saudaranya yang suruh tanggung jawab. Gokil, hahaha, Pak Haji mendadak heboh. Ia sengaja mengambil kopi milik Kalandra kemudian mengguyurnya ke wajah Anggun. Anggun langsung emosi dan hendak mengamuk Pak Haji. Tapi dengan tegas Pak Haji menegaskan bahwa mulai detik itu juga, Pak Haji sudah menjadi bos Anggun maupun Supri. Nanti pondok pesantrennya mau pakai yang dekat apa yang jauh? Tanya Dokter Andri. Kalandra langsung menatap sang sahabat dan kebetulan bersebelahan dengan Septi. Titip ke paman kamu yang dekat rumahku bisa, kan? Biar kontrolnya juga lebih gampang. Nanti Pak De urus, ucap Pak R diangkat bicara sembari menatap Kalandra. Setelah menyimak, fokus Septi tertuju kepada Pak Haji. Pak Gede enggak ada rencana bangun pesantren juga, tanah sebelah kontrakan kan masih nganggur. Menghela napas dalam, Pak Haji melirik Ibu Fatimah yang masih memangku Sepri. Jangankan bangun pesantren, bangun rumah tangga sama mama kamu saja, belum juga kesampaian. Balasan penuh kode dari Pak Haji, sukses membuat semuanya tertawa. Bisa aja Pak Gede. Tapi kalau setelah nikah sama mama aku, Pak Gede pensiun jadi musafir cinta, kayaknya mamaku mau, ujar Septi. Duh, kalau gitu syaratnya, ya terlalu berat, Sep. Pensiun memuja janda ibarat memangkas nyawa sendiri. Balas Pak Haji langsung berkeluh kesah. Ya kalau gitu, alamatnya membangun rumah tangga bersama Ibu Fatimah si janda idaman,
memang hanya mimpi, Pak Gede. Balas Septi yakin yakinnya. Pak Haji menatap sedih Ibu Fatimah. Syaratnya bisa didiskon, enggak, nanti semua kontrakan berikut tanahnya, jadi milik Umi Fatimah, asal saya masih bisa jadi musafir cinta. Walau kita mau menikah, mas kawinnya 12 kontrakan berikut tanahnya lengkap dengan sertifikat dibayar tunai. Yakinnya. Sah, Septi dengan sumringah menyalami tangan Pak Haji. Pak Haji langsung kegirangan. Asli, Sep, kamu restuin? Yang lain langsung sibuk menahan senyum dan perlahan tersipu. Enggak apa, Mah. Buat bekal tua, biar Mama enggak harus capek jualan gorengan keliling kecamatan atau malah panasan di pasar. Toh selama ini, Pak Gede sudah banyak bantu kita. Yakin Septi kepada sang Mama, sudah waktunya Mama menikmati hidup, yakinnya lagi. Ibu Fatimah menatap sendu sang putri yang tetap tersenyum ceria walau kedua mata Septi juga basah. Kamu saja enggak mau menikah, masa malah memaksa Mama menikah, bisik Ibu Fatimah. Enggak apa, Mah. Kasus kita beda, dan ini sungguh sudah waktunya bagi Mama buat menikmati masa tua. Walau untuk sementara, aku masih akan titip Sepri selagi aku masih kerja, yakin Septi lagi. Ini berarti kita bakalan makan, ya, tanya Kalandra memastikan kepada Pak Haji yang detik itu juga langsung tertawa dan berakhir tersipu malu. Akhirnya pecah telur lagi, bahagianya Pak Haji yang langsung menegur kebersamaan Septi dan Dr. Andri. Kalian kok duduknya sebelahan gitu? Bahaya kalau sampai kejadian. Septi wajib kasih kita sapi, tegur Pak Haji. Ih, apaan sih Pak Gede? Kami ini besti, yakin Septi yang kemudian meminta Pak Haji untuk fokus mengurus Anggun dan Supret-Supri. Oh, oke, saya mau telepon orang rumah dulu. Mereka akan langsung kerja. Nanti saya yang bakalan didik. Tapi kalau saya butuh kamu buat seruduk si Anggun takutnya nih jalma ngamuk, kamu harus siap, ya, Sep, yakin Pak Haji. Siap, Pak Gede, apalagi bentar lagi, kita jadi papa anak, ucap Septi ceria dan langsung membuat Pak Haji tak kalah ceria. Bakalan ada pengantin kedaluarsa, ucap Septi lagi. Ia Teto bahagia walau di hadapannya, Anggun terlihat jelas ingin menerka M-nya hidup. Pak pengacara, sebelum musyawarah solusi ini berakhir, tolong disahkan, kesanggupan Umi Fatimah yang mau menjadi istri ketiga saya, ucap Pak Haji malu dan tingkahnya mendadak mirip bocah yang tak tahu malu. Kalandra yang level lawaknya sudah sangat lemah, apalagi di sana tidak ada Arum, sudah langsung tertawa. Pak pengacara, jangan ngakak terus. Gini, kalau saya ada acara, pasti nanti acaranya dibuat di rumah makannya istri Pak pengacara. Jadi terus dukung saya dengan cara, ucap Pak Haji. Kirim doa buat stok ke alam baka, supaya Pak Gede enggak masuk neraka, ucap Septi yang langsung membuat Pak Haji tak bisa berkata-kata. Padahal, sekelas Dr. Andri dan sang papa saja menjadi sibuk menahan senyum. Jangan didoain ke alam baka duku, soalnya masih mau jadi musafir cinta, Sep. Balas Pak Haji, lirih sekaligus memohon. Septi berangsur memasang senyum tak berdosa. Pak Gede, ketiga apa keempat, sih, soalnya si Ojan saja cucu dari istri pertama padahal setahu aku, istri pertama yang, protes Septi. Yang sudah meninggal enggak usah dihitung. Takutnya kalau kita bahas, malah jadi dosa. Dosa buat kita, maupun juga dosa buat almarhumah. Yakin Pak Haji sengaja memotong ucapan Septi. Ah, Pak Gede, ya bukan begitu, masih wajib dihitung protes Septi. Di data kek saja dihapus, sudah enggak diakui negara, Sep, yakin Pak Haji lagi. Walau enggak diakui dunia bahkan kehidupan sekalipun, yang namanya cinta, sudah pernah jadi istri dan berjuang sama. Malahan yang pertama ini juga satunya yang kasih cucu laki, harusnya masih tetap di hati, Pak Gede. Ah Pak Gede, status Pak Gede sebagai musafir cinta, jadi meragukan kalau semacam jarak dan perpisahan saja menjadi akhir dari rasa cinta Pak Gede. Sekadar tinggal di kenangan saja, Pak Gede enggak ngizinin wanita yang pernah Pak Haji cinta. Septi melirik sinis sekaligus kecewa kepada Pak Haji. Iya, kan, Mas Kala, Mas Andri, walaupun yang pertama sudah enggak ada, mereka tetap ada di hati dan kalian tetap mencintai mereka dengan cara yang berbeda agar yang sekarang tidak terluka. Bersama duka yang seketika memenuhi wajah khususnya kedua mata pria yang dimaksud, Kalandra dan Dr. Andri kompak mengangguk. Menyaksikan itu,
Pak Haji langsung terbengong. Bengong, ini berarti saya salah, ya? Enggak salah lagi. Wajib didenda sapi 7 malahan, ucap Septi masih menghakimi Pak Haji. Pak Haji langsung melirik sebal Septi yang duduk di sebelah Ibu Fatimah. Yang wajib kena denda sapi kan kalau kamu sampai nikah lagi, Sep. Septi langsung kebingungan, tapi di sebelahnya, Dr. Andri berbisik. Bisik, kalau kamu sampai menikah lagi dan otomatis kena denda seekor sapi. Yang bayar denda tetap Pak Haji karena Pak Haji sudah menikah sama mama kamu. Dan dengan kata lain, Pak Haji juga papa kamu. Kegirangan, Septi langsung tertawa puas setelah mengatakannya kepada Pak Haji. Kalandra ikut heboh bahkan sampai tepuk tangan. Lah, kok ujungnya, saya lagi yang kena, keluh Pak Haji lemas. Ia melepas peci putihnya kemudian elus kepalanya yang botak tuntas. Saking botaknya, kepalanya sampai terlihat mengkilap. Sudah, bah, jangan loyo gitu, pecinya dipakai lagi biar tambah ganteng. Ini jadi ke Ibu Fatimah yang sudah sampai Mbak panggil Umi, kan, tegur Kalandra berusaha menyemangati Pak Haji. Terlebih tanpa musafir cinta pemuja janda tersebut, dunianya bahkan dunia mereka, jadi kurang berwarna. Iya, itu, panggilan sayang buat mamahnya si gajah duduk, ucap Pak Haji refleks dan memang langsung kembali tersipu malu. Namun ketika ia tak sengaja melirik Ibu Fatimah, wanita itu sudah langsung meliriknya sangat tajam. Ibu Fatimah terlihat begitu marah, tapi langsung menjadi agak berkurang kemarahannya setelah Pak Haji mengoreksi panggilannya terhadap Septi. Septi, bukan gajah duduk lagi. Bilang ke istri yang sudah ada dulu, ucap Ibu Fatimah ketika akhirnya, Pak Haji menanyakan kesediaannya dijadikan istri keempat karena neneknya, Ojan yang sudah meninggal, sampai dihitung. Pak Haji sempat bengong, tapi Kalandra mengabarkan bahwa syarat dari Ibu Fatimah barusan, ibarat tanda kesediaan Ibu Fatimah asal Pak Haji izin kepada istri yang sudah ada. Beres mengurus lamaran dadakan, mereka khususnya Pak Haji kembali fokus pada Anggun dan Supri berikut anak keduanya. Mobil callback atau itu mobil pick-up, menjadi transportasi untuk Anggun sekeluarga. Mobil tersebut masih mobil milik Pak Haji dan biasanya digunakan untuk mengangkut pasir maupun batu cadas pesanan warga. Bah, tolong banget, ya. Soalnya sekelas polisi saja sudah enggak bisa didik mereka, Angga benar memohon. Ia menatap Pak Haji dengan mata basah dan dada terasa sangat sesak. Tenggorokannya saja terasa dicek asteris dengan keji. Angga merasa sangat sedih karena Anggun terlalu sulit diberi pengertian. Padahal, segala cara telah ia coba termasuk itu cara kasar sekalipun. Pak Haji mengangguk sambil menepuk pundak kiri Angga yang akhirnya menangis kepadanya. Di jalan sebelah kontrakan Angga, kebersamaan yang menjadi akhir dari kebersamaan mereka petang ini, terjadi. Doa saja, Mas Angga. Nanti saya ikut bantu kok, kalau Mbak Anggun masih serba ngamuk. Aku asteris oke balik. Dia pasti kelenger alias pingsan, yakin Septi yang juga sudah ada di mobil yang atapnya ditutup menggunakan terpal dan dikaitkan dengan tali. Nah, calon anak kesayangan sudah menjawab, ujar Pak Haji yang langsung membuat Septi terbahak. Mobil yang membawa Pak Haji dan Ibu Fatimah maupun Sepri, beranjak pergi meninggalkan jalan sekitar kontrakan Angga. Kemudian, mobil pick-up yang mengangkut keluarga Anggun juga menyusul. Septi yang ada di sana dan ada di bagian depan, perlahan duduk. Septi balas menatap marah Anggun yang terus menatapnya dengan tatapan mengerikan. Kemudian, tatapan Septi teralih sekaligus tertuju kepada anak Anggun. Dava yang paling besar, mengeluarkan satu slop rokok asteris K dari saku celana kolor lusuhnya. Tak tanggung, setelah membaginya satu kepada Supri maupun Anggun yang duduk bersebelahan, Dava juga membagi rokoknya kepada ketiga adiknya. Geblek, ucap Septi yang kemudian memukul bagian kepala mobil hingga sang sopir berhenti. Septi merampas semua rokoknya dari anak, kemudian membejeknya hingga halus. Sebelum akhirnya memasukkan secara paksa semua itu ke dalam mulut Anggun yang sebelumnya sudah sampai ia tikam. Termasuk kepada Supri, ia juga melakukannya menggunakan sebatang rokok yang ada di mulut pria itu. Hingga baik Anggun maupun Supri kompak muntah. Keracunan kalian, kesal Septi. Angga, Dika, terlebih Ibu Sumini yang masih berlinang air mata tanpa suara saking nelangsanya melepas kepergian Anggun sekeluarga, langsung bengong,
bingung lantaran mobil pick-up-nya mendadak berhenti melaju. Termasuk juga dengan Kalandra dan Dr. Andri yang baru menuntun motor masing-masing. Semuanya kompak menatap penasaran ke mobil yang mengangkut Anggun sekeluarga. Mereka dapati, Anggun maupun Supri yang malah muntah di pinggir mobil dan di muntahannya ada racikan tembakau lembut khas racikan rokok. Itu kenapa lagi, Sep? Tanya Angga yang matanya sudah sangat sembam. Anak sekecil mereka sudah diajari merokok. Geblek, biar mereka mendem rokok sekalian. Enggak guna banget. Aku beneran enggak paham dengan cara pikir Mbak Anggun. Dulu pun pas aku pisah dari Mas Angga, dia ngamuk karena aku enggak keluar duit lagi atau kasih makanan buat dia. Terus masalah anak gini ya, Pah. Jangankan ke orang lain termasuk anak yang darah daging sendiri, ke dirinya saja, Mbak Anggun tega. Dia enggak pernah mandi atau seenggaknya ganti pakaian. Anak bayinya saja sampai kena gizi buruk karena memang enggak diurus. Heran, kan, ada orang macam dia, lebih kebetulannya lagi, dapat jodoh pun terlalu waras. Gimana enggak bobrok sekalian? Arum sudah tidak bisa berkomentar. Karena meski kabar dari Kalandra bukan hal baru, tetap saja kenyataan Anggun sekeluarga yang malah makin parah padahal mereka sudah berulang kali mendapat teguran bahkan hukuman. Benar kebangetan. Harusnya kalau sama Pak Haji, aman sih. Ada Septi juga yang bisa jadi lawannya Anggun, ucap Kalandra yang duduk agak sila di sofa menghadap Arum. Sebelah lutut mereka saling menyentuh. Seperti biasa, Arum selalu menjadi teman bicara yang baik untuk setiap cerita yang ia miliki. Arum mengangguk, semoga sih. Tapi kalau sampai enggak mempan, ia melirik berat sang suami saking beratnya memikirkan kelakuan Anggun sekeluarga. Pak Haji bilang, mereka bakalan dijadikan pakan lele Dumbo, ucap Kalandra yang kemudian mesem. Aku beneran merasa bersyukur karena aku sudah nikah lagi dan itu sama papa. Soalnya aku yakin, andai aku belum nikah lagi, aku pasti bakalan terus di T*R*R*OR dan diminta tanggung jawab. Ya uang, ya makanan, ya tenaga. Pasti diwajibin sama Anggun. Kalaupun aku menikah dan suamiku orang biasa, pasti masih tetap dikejar, ucap Arum. Kalandra yang mesem sambil menunduk, berkata, kamu enggak mungkin menikah dengan orang biasa. Karena daripada menikah tapi dengan orang biasa, kamu pasti akan memilih tetap jadi orang tua tunggal buat Mas Aidan. Arum langsung tersipu, apalagi di hadapannya, sang suami juga tersipu dan jelas sedang mengasteris geodanya. Segera ia bermanja, mendekap sang suami dengan mesra kemudian menyandarkan kepalanya di dada bidang yang 1 tahun lebih telah menjadi tempat paling nyaman untuknya bersandar. Sambil balas memeluk Arum, Kalandra berkata, jadi, besok beneran mau ke Yogyakarta sekalian bulan madu kedua? Ya, ia kian tersipu hanya karena mengatakan itu. Arum tak hanya tersipu, karena kali ini, ia sampai menahan senyumnya, menengadah menatap sang suami yang juga langsung menatapnya. Bulan madu kedua bagaimana? Kan sudah berulang kali. Liburan kemana? Mana? Dinas juga. Papa bilang, semua itu juga bagian dari bulan madu. Ia sengaja bisik karena obrolan kali ini terbilang rahasia mereka. Kalandra terkikik, sebenarnya tiap hari berasa bulan madu, asal enggak ada tamu bulanan. Apalagi semenjak menikah. Semenjak menikah ya langsung full, kan langsung isi. Libur kan semenjak melahirkan memang enggak boleh. Besok sudah boleh ya full lagi. Arum sengaja memotong ucapan Kalandra yang detik itu juga langsung sibuk menahan tawa. Wajah Kalandra sampai berubah menjadi berwarna benar mewah. Bersambung dulu ya teman-teman.